Pemirsa, ditolak terbang lantaran tidak memenuhi persyaratan, calon penumpang pesawat memarahi petugas validasi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dirinya protes karena persyaratan penerbangan yang dimiliki dianggap tidak lengkap oleh petugas. Ini katanya baru, orang dari luar negeri semuanya yang habis kuarantain lolos semuanya, lolos. Ini biar follower saya yang banyak semuanya, biar nonton semua. Saya posting sekarang di YouTube semuanya saya posting ya. Ini orang dari luar negeri semua lolos, nggak ada surat pengantar, surat kerja nggak perlu. Kita yang orang Indonesia dipersulit. Gunanya vaksin buat apa? Gunanya vaksin buat apa? Dalam video amatir yang direkam calon penumpang tujuan Bali, ia memarahi petugas validasi Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten karena ditolak terbang. Dirinya protes karena persyaratan penerbangan yang dimiliki dianggap tidak lengkap oleh petugas. Petugas menolaknya terbang karena tidak membawa STRP atau surat tanda registrasi pekerja. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Soekarno-Hatta mengatakan tidak ada perlakuan istimewa bagi warga negara asing yang akan terbang karena semuanya telah melalui proses karantina. Jadi sebenarnya permasalahannya ini bukan dari kami sebenarnya, karena PCR-nya jelas dia katanya valid, kemudian bukti validasi ada, tinggal bahwa bukti bahwa dia di esensial kritikal atau keadaan yang mendesak, gitu dia. Dari luar negeri, mereka kan sudah sekarang 8 hari di karantina, kemudian sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan swab, ya, dan kemudian dia ingin balik ke kampungnya. Jadi kita tidak mungkin untuk dia tidak boleh berangkat, karena dia akan kembali ke kampungnya dan dia sudah dinyatakan aman karena sudah melakukan karantina, ya, selama 8 hari serta pemeriksaan swab PCR 2 kali. Sejak perpanjangan PPKM, petugas bandara hanya memperbolehkan penumpang esensial dan kritikal, disertai bukti vaksinasi dan STRP yang bisa berpergian dengan pesawat terbang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Demi menghindari pemeriksaan petugas, warga Lebong, Bengkulu nekat menggunakan masker yang dibuat dari daun pisang. Mereka memakai daun sebagai masker karena tidak memiliki masker standar. Ada saja tingkah warga untuk menghindari pos penyekatan saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini. Di Kecamatan Lebong, Bengkulu, 2 warga ini malah memakai masker dari daun untuk menghindari razia petugas. Warga yang baru pulang dari kebun ini mengaku terpaksa menggunakan masker dari daun karena tidak memiliki masker standar. Bupati Lebong yang memantau langsung penyekatan perbatasan langsung memasangkan masker medis kepada kedua warga ini. Oh, asli tinggal di mana, Pak? Tinggal di sini atas tebingnya lah. Yang berangkat pagi tadi, Pak? Yang berangkat tadi. Kenapa pakai daun? Tidak ada masker. Ada orang lewat. Kita tidak ke pakai daun lagi, pakai daun. Alhamdulillah ini berjalan lancar, tiada hambatan dan antusias masyarakat itu sendiri yang masuk ke Lebong dengan sendirinya. Minta di swab dan ada beberapa yang kita temukan dia reaktif atau positif COVID. Dia dengan sendirinya akan putar kembali dengan kesadarannya dia untuk isolasi mandiri. Razia digelar dalam rangka mengantisipasi penularan virus COVID-19. Warga yang berasal dari luar kabupaten diperiksa dan diminta melakukan tes usap. Nah, bagi warga yang tidak bisa menunjukkan surat bebas COVID, diminta putar arah. Sementara bagi warga yang reaktif agar melakukan isolasi mandiri. Ratusan pedagang kaki lima di kawasan Cikapundung, Bandung, Jawa Barat mengibarkan bendera putih karena pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Banyak warung yang harus tutup karena penerapan PPKM di Kota Bandung. Bendera putih berkibar di antara deretan warung dan gerobak di sepanjang kawasan Cikapundung, Kota Bandung, Jawa Barat. Bendera putih yang artinya menyerah, melambangkan kepasrahan pemilik usaha kecil yang kondisi perekonomiannya semakin hari semakin memburuk karena tidak bisa lagi berdagang. Meski berat untuk menutup usahanya, mereka rela demi menjalankan aturan PPKM darurat. Mereka mengaku sudah kehabisan uang karena usahanya tidak lagi berjalan.
sudah di ujung tanduk, Kang. Karena sudah terdampak sekali keadaan rekan-rekan pedagang Cikapundung. Terdampak dalam artian kita bukan terdampak dari PPKM saja. Dari PSBB pertama kita sudah terdampak dengan waktu penutupan jalan yang memberatkan kepada kami sebagai pedagang. Kami sangat mendukung program-program pemerintah dalam menanggulangi pandemi ini, Kang. Cuman rasanya tidak seimbang antara kesehatan dan ekonomi. Kebijakan PPKM darurat membuat akses jalan menuju ke kawasan Cikapundung sulit dilalui karena adanya penutupan. Pedagang yang tetap berjualan pun menjadi tidak laku hingga terpaksa menutup usahanya. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, video pengusiran wisatawan dan warga negara asing di Pantai Kuta, Bali viral di media sosial. Dalam video ini, aksi pengusiran tidak dilakukan dengan humanis, melainkan disertai ucapan kata-kata kasar, bahkan dengan nada mengancam. Boleh sih? Boleh sih? Semuanya ada PPKM ini tidak menghargai orang lokal. Ini cari makan di Bali, di Kuta. Inilah video amatir yang merekam pengusiran anak pantai dan warga negara asing di kawasan Pantai Kuta, Badung, Bali. Niat baik untuk membubarkan kerumunan tidak dilakukan secara humanis. Akibatnya pengusiran tersebut mendapat sorotan negatif. Kata-kata kasar kerap terlontar dari pria yang melakukan pengusiran tersebut. Akibat kejadian tersebut, Polsek Kuta pun langsung merespon dengan mengamankan pembuat video. Si orang yang memviralkan ini mengusir. Nah di sini mungkin caranya yang agak sedikit keliru, tetapi saya secara pribadi apresiasi dengan spontanitas. Ya, karena di saat itu juga yang bersangkutan mungkin habis minum, sehingga kata-katanya tidak pantas dan tidak enak. Ya, saya sudah ambil tindakan, yang bersangkutan juga minta maaf. Atas video yang saya buat dan kini menjadi viral, saya meminta maaf sebesar-besarnya atas tindakan dan ucapan saya yang sangat kurang pantas. Setelah meminta maaf atas ucapannya, pria tersebut akhirnya kembali dibebaskan dan hanya dilakukan pembinaan saja. Pasca kejadian tersebut, jajaran Polsek Kuta hingga kini masih terus memburu puluhan anak pantai dan wisatawan kerap menerobos pantai untuk bermain. Dari Badung, Bali, Gusti Bagus Alitsidi, iNews melaporkan. Kedutaan Jepang untuk Indonesia kembali memulangkan ratusan warganya dari Indonesia. Sedikitnya sudah 2.000 warga negara Jepang dipulangkan sejak awal Juli. Kedutaan Jepang memulangkan warganya dengan menggunakan pesawat charter yang dikhususkan untuk warganya yang hendak kembali ke negaranya. Tingginya kasus virus corona di Indonesia membuat negara Jepang berinisiatif memulangkan warganya. 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021 jam 9 pagi tercatat 2.070 orang warga negara Jepang telah meninggalkan Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tim rescue Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tenggara mengevakuasi buaya muara sepanjang 4 meter. Buaya ditangkap warga sehari sebelum Idul Adha dan viral di media sosial. Warga Desa Biru, Kecamatan Poleng Timur, Kabupaten Bombana, kembali menangkap seekor buaya muara sepanjang 4 meter. Buaya yang berukuran terbilang besar ini kerap muncul dan membuat warga ketakutan. Buaya ini pertama kali muncul di saluran pematang sawah dekat lokasi anak-anak kerap bermain air. Tanpa pikir panjang, warga langsung menangkap dan mengevakuasinya ke kantor desa setempat. Tim rescue yang tiba pun segera membawa buaya tersebut ke wilayah konservasi Taman Nasional Rawa Opa, Lotubohai. Penangkapan dan kemunculan buaya muara di desa ini bukan kali pertama terjadi. Buaya kerap menampakkan diri ketika warga mandi di kali sekitar permukiman. Warga berharap pemerintah daerah segera lakukan pengawasan.
Dari Bumbana, Sulawesi Tenggara, Sudirman, iNews melaporkan. Jemaah Tarekat Syatariah di Padang Pariaman, Sumatera Barat melaksanakan sholat Idul Adha hari ini. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda berikut.